Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai surat panggilan yang sah. Nah, apakah ketika seseorang mendapatkan surat undangan, klarifikasi ataupun surat panggilan dari pihak kepolisian, pihak penyidik yang dikirim melalui sarana telekomunikasi, misalkan ya, dia ditelepon, dia di WhatsApp agar hadir pada hari Rabu misalkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dalam kapasitas sebagai saksi. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Apakah sah atau enggak ya metode pemanggilan tersebut yang dilakukan melalui sarana-sarana telekomunikasi, ataupun mungkin ya dikirim melalui sarana paket kiriman seperti via pos ataupun JNE ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, baik teman-teman ya, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, namun sebelumnya kita harus memahami dulu ya mengenai surat panggilan yang sah. Nah, jadi kalau kita mengacu pada pasal 112 ayat 1 KUHP ya. Apa itu KUHP ya? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitabnya para penegak hukum, baik itu advokat, kepolisian, jaksa, dan juga hakim ya. Nah, jadi kitabnya ini ya KUHP dan KUHP. Nah, jadi semua penegak hukum acuannya di sini ya. Jadi mereka nggak boleh keluar dari konteks ini. Jadi teman-teman, bunyi dari pasal 112 ayat 1 ini mengenai pemanggilan yang sah, bunyinya seperti ini ya. Saya coba bacakan. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Nah, jadi di dalam pasal 112 ini ayat 1 mengenai surat panggilan yang sah ya, dia harus menyebutkan ya, misalkan kita dapat surat panggilan, maka dalam surat panggilan tersebut ya harus memuat panggilannya itu harus jelas. Lalu kemudian misalkan seseorang akan diperiksa ya dalam kapasitasnya, entah itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka atau pada intinya dia sebagai terlapor, mau diperiksa di hari Kamis misalkan, maka surat itu harus diterima 3 hari sebelum dia diperiksa. Misalkan mau diperiksa di hari Kamis, maka surat itu sudah diterima oleh si terperiksa hari Senin ataukah mungkin hari Selasa, agar dia mempersiapkan diri, jangan dadakan. Maka itu yang disebut di sini ya, itu panggilan yang tidak sah juga nantinya ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan surat panggilan yang sah berdasarkan pasal 112 ayat 1 KUHP adalah surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Nah, jadi misalkan dalam konteks pertanyaan tadi, seseorang yang dipanggil melalui sarana telekomunikasi seperti telepon ataupun WhatsApp ya, ini tentu kita berbicara tentang surat itu ya. Tentu panggilan yang sah itu ya harus ada tanda tangan pejabat penyidik yang berwenang. Nah, kalau orang ditelepon atau di WhatsApp bukan lagi sarana surat panggilan yang sah, karena memanggilnya melalui lisan elektronik, bukan tanda tangan, bukan melalui surat yang dibubuhi tanda tangan. Nah, maka tentu itu ya tidak sah teman-teman ya, kalau kita mengacu pada pasal 112 ya. Nah, jadi memang benar bahwa salah satu syarat sah panggilan ya, pemanggilan adalah panggilan dilakukan melalui surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang dan juga menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Nah, selain ada surat yang ditandatangani cap basah, juga disebutkan di sana ya
alasan pemanggilannya secara jelas. Ya, jangan sampai nggak disebutkan secara jelas. Nah, ini berarti ya jika dilakukan menggunakan sarana-sarana telekomunikasi, telepon, ataupun kiriman WhatsApp, maka kalau kita mengacu pada pasal 112 ayat 1 KUHP, maka ya itu bisa dikategorikan sebagai panggilan yang tidak sah ya. Nah, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanggilan seorang tersangka atau saksi harus memenuhi 2 syarat nih. Ada 2 syarat teman-teman ya. Nah, pertama, surat panggilan disertai dengan menyebut alasan pemanggilan. Orang yang dipanggil harus tahu untuk apa dia dipanggil. Nah, apakah dia sebagai tersangka, sebagai saksi, ataupun ahli. Nah, itu ya. Lalu kemudian yang kedua, surat panggilan ditandatangani oleh penyidik yang berwenang. Nah, itu harus ada tanda tangan daripada penyidik yang berwenang, teman-teman ya. Lalu kita kembali pada pertanyaan tadi, apakah surat panggilan yang dikirim atau disampaikan melalui telepon, WhatsApp, atau dikirim melalui sarana lain seperti kantor pos atau JNE, ya itu sah atau tidak. Nah, jadi untuk menjawabnya kita mengacu pada pasal 227 ayat 2 KUHP. Nah, bunyinya seperti ini teman-teman ya. Ayat 2 KUHP, petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun yang dipanggil, dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. Nah, itu ya. Nah, lalu kemudian pasal ini dikuatkan dengan keterangan Yahya Harahap. Nah, Yahya Harahap ini ya dia ahli pidana. Nah, dia berpendapat bahwa pasal 227 ayat 2 KUHP ya, tata cara pemanggilan yang dilakukan oleh petugas ya, antara lain dengan harus memperhatikan ketentuan undang-undang. Nah, ini pendapat Yahya Harahap teman-teman ya, yang kadang dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan oleh majelis hakim ketika melakukan persidangan dan memutus perkara. Nah, jadi dia harus memperhatikan ketentuan undang-undang menurut Yahya Harahap. Nah, pertama, panggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil. Petugas harus mendatangi sendiri tempat orang yang dipanggil, tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain dan sebagainya. Nah, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui. Nah, itu ya. Jadi kalau mau lakukan panggilan, ya tidak boleh menggunakan sarana-sarana lain, harus datang secara langsung. Ini menurut pendapat Yahya Harahap. Nah, kalau selama itu ya domisili atau alamat yang akan diperiksa atau akan dipanggil masih diketahui, maka petugas atau pejabat penyidik yang berwenang harus mendatangi secara langsung, tidak boleh mengirim surat panggilan melalui sarana-sarana lain. Nah, lalu kemudian yang kedua, ya, penyampaian panggilan dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil. Petugas yang menyampaikan panggilan harus langsung bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil. Jadi harus bertemu secara in person ya dengan oknum yang akan dipanggil. Panggilan itu tidak dapat dilakukan dengan melalui perantaraan pihak lain atau orang lain. Nah, ini jelas ya, tidak boleh menitip misalkan ke orang lain. Nah, itu harus diberikan secara langsung, bertemu dengan orang yang akan dipanggil secara langsung. Nah, itu menurut pendapat Yahya Harahap mengenai pasal 227 ayat 2.
Nah, lalu kemudian yang ketiga, petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan diterima langsung oleh yang bersangkutan. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, panggilan harus disampaikan langsung oleh petugas kepada person atau orang yang dipanggil, supaya cara penegakan hukum harus berdasarkan pada ketentuan yang pasti. Nah, di samping itu maksudnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap orang yang tidak bersangkut paut pada suatu peristiwa tindak pidana. Jadi kalau merujuk pada uraian-uraian yang diatur di dalam undang-undang tentang pertanyaan tadi, jelas bahwa surat panggilan yang sah itu jika petugas yang melakukan panggilan itu bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi oleh karena itu, apabila surat panggilan disampaikan melalui jasa pengiriman pos, JNE, atau sarana-sarana lain seperti telepon, WhatsApp, maka panggilan itu tidak sah. Nah, jadi menurut hemat saya, pemanggilan tidak sah apabila dikirim melalui sarana-sarana telekomunikasi, dikirim via pos, JNE, dan lain-lain. Nah, maka ketika itu dilakukan oleh pejabat penyidik yang berwenang, maka itu dapat dijadikan sebagai alasan ya untuk menolak atau tidak hadir dalam proses pemeriksaan, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, atau di dalam ruang pengadilan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam KUHP hukum acara, bukan berdasarkan asumsi pribadi saya, tetapi acuannya adalah aturan undang-undang. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam.